Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal dengan nomor induk mahasiswa P00341021-028 dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis tingkat 2A Poltekkes Kemenkes Kendari. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peranalitik, analitik dan pasca analitik dari pemeriksaan pada cairan otak. Tapi sebelum melangkah ke bagian pemeriksaan, terlebih dulu saya jelaskan mengenai apa itu cairan otak. Cairan otak atau cairan cerebrospinal adalah cairan bening yang menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang. Cairan ini tersusun dari 3 lapisan membran. Fungsinya sebagai bantalan yang melindungi sumsum tulang belakang dari cedera. Sebelumnya saya telah menjelaskan apa itu cairan otak, dan selanjutnya kita akan masuk pada bagian praanalitik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap praanalitik, yaitu persiapan penderita, pengambilan bahan pemeriksaan berupa cairan otak, serta penanganan setelah bahan diambil termasuk penyimpanan dan pengiriman ke laboratorium. Pertama, ada persiapan penderita. Dalam persiapan penderita, pengambilan cairan otak, penjelasan harus diberikan dengan jelas dan baik. Karena tindakan fungsi cairan otak merupakan tindakan yang invasif dan lebih beresiko jika dibandingkan dengan tindakan pengambilan darah. Yang kedua, ada pengambilan bahan. Sebelum dilakukan pengambilan bahan pemeriksaan, disiapkan dahulu formulir permintaan pemeriksaan, wadah atau tabung penampungan yang berlabel identitas penderita, serta tabung dan jarum yang sesuai. Wadah atau tabung penampung untuk cairan otak adalah 3 tabung. Ada 3 buah tabung yang diberi nomor urut sesuai dengan urutan yang digunakan. Tabung untuk pemeriksaan mikrobiologi harus steril. Cairan otak diambil dengan cara punksi. Yang ketiga, ada penanganan bahan. Untuk cairan otak setelah diambil dan ditampung dalam tabung yang telah disiapkan, pada masing-masing tabung dicantumkan tanggal dan jam saat pengambilan cairan. Hal ini sangat penting karena analisis cairan otak harus dilakukan segera setelah bahan diambil. Keterlambatan dalam pengiriman bahan pemeriksaan ke laboratorium akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Masuk pada bagian analitik. Dalam analitik terdapat makroskopis pemeriksaan. Makroskopis pemeriksaan meliputi warna, kekeruhan, pH, konsistensi atau bekuan, dan berat jenis. Metodenya visual. Tujuannya yaitu untuk mengetahui cairan LCS secara makroskopik, meliputi warna, kejernihan, bekuan, pH, dan berat jenis. Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, gelas Becker, kertas indikator pH universal, refraktometer AB, dan spesimennya cairan LCS. Prinsipnya yaitu pada keadaan normal LCS seperti air, dengan membandingkan dapat dinilai adanya perubahan pada LCS. Dan yang kedua, ada mikroskopis. Syarat pemeriksaannya yaitu dilakukan dalam waktu kurang dari 30 menit. Karena bila lebih dari 30 menit, sel akan berkurang yang disebabkan sel mengalami sitolisis. Sel akan mengendap sehingga sulit mendapatkan sampel yang homogen. Sel terperangkap dalam bekuan. Sel cepat mengalami perubahan morfologi. Dan yang terakhir, kita akan masuk pada bagian pasca analitik. Setelah dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan telah selesai, maka dilakukan pencatatan hasil ke dalam buku hasil sesuai pemeriksaan dan melakukan verifikasi hasil pada Laboratory Information System atau LIS yang selanjutnya akan di print out oleh analis laboratorium dan diserahkan pada keluarga pasien atau ke bagian keperawatan ruang pasien rawat inap.